sembelih ayam, buat sesajen. Dan anehnya Pak, ada orang atau bahkan kiai yang membela sesajen Pak. Katanya, apa sisi kesyirikannya? Ya ente nggak paham masalah syirik masalahnya. Mendingan kiai-kiai dahulu di NU itu jelas sekali fatwa NU tuh, ya tentang hukum sesajen. Dalam fatwa NU itu tersebut dijelaskan bahwa sesajen itu jelas syirik. Kiai-kiai NU dahulu lebih paham tentang kesyirikan Pak. Ya. Itu coba kenapa tidak jadikan rujukan, itu jelas kesyirikan kok itu. Yang hakikatnya adalah apa? Memalingkan ibadah, ya di mana sesajen itu tujuan untuk menolak bala. Itu sudah pasti, sudah tujuannya untuk menolak bala Pak. Sekarang kita tanya, yang bisa menolak bala siapa? Allah. Kenapa tidak minta kepada Allah saja? Enggak kok, sesajen ini untuk Allah. Allah enggak butuh sesajen. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak mengharapkan mereka memberi aku rezeki. Tidak pula aku mengharapkan mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Allah enggak butuh makan, enggak butuh itu. Allah enggak butuh itu semuanya. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya dengan cara seperti itu. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, ikutilah sesuai dengan arahan Allah melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Ya. Ketika hati seorang hamba dipenuhi pengagungan selain Allah azza wa jalla, maka apa yang terjadi ya akhal Islam? Hatinya dipenuhi kesyirikan dan pengagungan kepada selain Allah. Maka ini la ilaha illallah, pahami betul. Hakikat la ilaha illallah itu bahwa semua ibadah hanya milik Allah. Makanya Imam Al-Qurtubi, ya, ketika menafsirkan makna la ilaha illallah, beliau berkata apa? Ai la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali apa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Apalagi contoh ibadah Pak? Cinta. Siapa yang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah? Syirik. Allah berfirman, "Wa min di antara manusia ada yang mengambil selain Allah tandingan-tandingan." Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Mencintai tandingan itu seperti mencintai apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seseorang mencintai sesuatu dan cinta yang sampai kepada derajat syirik itu cinta yang disertai dengan apa? Khudu wa tadallul, ketundukan dan kepatuhan. Adapun cinta yang tidak disertai itu, ini belum sampai kepada cinta yang disebut dengan ibadah, Pak. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, yang namanya ibadah harus ada padanya dua perkara. Yang pertama cinta, yang kedua yaitu khudu dan tadallul, ketundukan dan kepatuhan. Adapun kalau itu tidak ada, maka ini belum sampai kepada derajat apa? Ibadah, ya.